Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nyoman Putri Vidya Paramanda, nomor absen 29 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran terkait materi demokrasi terpimpin. Adapun 3 subbab yang akan saya bahas pada video ini, yaitu yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, yang kedua, pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga atau yang terakhir ialah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kita ke materi yang pertama, yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin ini diawali dengan adanya Dekret Presiden 1959. Bagaimana sih bisa munculnya Dekret Presiden 1959 ini? Munculnya Dekret Presiden 1959 ini diawali dengan adanya pemilihan umum pada tanggal 15 Desember 1955 yang bertujuan untuk mengangkat dan memilih anggota DPR dan anggota konstituatif sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 10 November 1956, konstituatif dilantik dan ditugaskan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti dari UUDS 1950. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1959, konstituatif melakukan masa reses atau istirahat. Akan tetapi masa reses itu dilakukan untuk selama-lamanya. Kemudian, pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwiryo mengirimkan surat kepada Presiden untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan konstituante. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, tepat pada pukul 5, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Isi dari Dekret Presiden itu adalah yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak diberlakukannya kembali UUD 1950 dan berlaku kembalinya UUD 1945. Dan yang ketiga ialah pembentukan MPRS dan juga DPAS. Nah, kenapa sih Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden? Ini disebabkan karena konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga terjadi banyak masalah, banyak peristiwa pada saat itu sehingga dapat mengguncang persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan dari demokrasi terpimpin. Bagaimana sih pelaksanaannya? Jadi pelaksanaan dari demokrasi terpimpin ini ialah dimulai dari adanya Dekret Presiden 1959 sampai dengan berakhirnya masa kepemimpinan dari Presiden Soekarno di tahun 1966. Nah, mengapa sih disebut demokrasi terpimpin? Karena pada saat itu demokrasi bangsa Indonesia itu mengandalkan kepemimpinan atau kekuasaan dari presiden, yaitu Presiden Soekarno. Jadi pada saat ini kekuasaan dan kepemimpinan presiden itu sangat besar dan juga mutlak. Pada masa ini ada beberapa lembaga yang dibentuk, yaitu yang pertama ada pembentukan lembaga MPRS, yang kedua ada pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Selanjutnya yang ketiga ada pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Yang keempat ada pembentukan Front Nasional dan yang kelima ada pembentukan Kabinet Kerja. Selanjutnya ada arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini Indonesia ikut peran aktif di wilayah internasional atau di luar negeri, di mana Indonesia pernah mengirim pasukan Garuda II ke Kongo. Selain itu juga Presiden Soekarno pernah berpidato di sidang umum PBB. Selain itu juga yang ketiga yaitu Indonesia pernah ikut memprakarsai berdirinya GNB. Dan yang keempat, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada ajang Asian Games yang keempat. Selain itu juga Indonesia pernah melakukan konfrontasi dengan Malaysia dan Indonesia pernah mengeluarkan diri dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Oke, kita lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu pembebasan Irian Barat. Hasil dari konferensi meja bundar yang diadakan atau diselenggarakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 September 1945 membawa masalah Irian Barat ke konferensi tersebut, di mana pihak Indonesia dengan pihak Belanda mengalami perbedaan penafsiran, di mana pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kembali ke Indonesia. Akan tetapi, Belanda memiliki penafsiran lain, yaitu Belanda hanya akan merundingkan, tidak menyerahkan Irian Barat. Untuk itu, bangsa Indonesia melakukan berbagai cara, upaya untuk pembebasan Irian Barat agar bisa menjadi milik Indonesia kembali. Tahap yang pertama yaitu melalui perjuangan diplomasi.
Indonesia melalui dua tahap, di mana Indonesia yang pertama yaitu Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan Belanda, yaitu dengan cara berunding langsung dengan Belanda terkait masalah ini. Akan tetapi selalu gagal. Yang kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ini ke sidang umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan tetapi mengalami kegagalan juga. Selanjutnya, bangsa Indonesia melakukan cara yang kedua, yaitu dengan konfrontasi ekonomi dan politik, di mana konfrontasi ekonomi ini dilakukan dengan cara pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda. Sedangkan konfrontasi politik dapat dilakukan dengan beberapa cara atau tindakan. Salah satu tindakannya itu adalah pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Di sini terjadi hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda, sehingga Dewan PBB itu memperdebatkan masalah Irian Barat ini dalam sidang umum tahun 1961. Kemudian, Sekretaris Jenderal PBB mengutus diplomat Amerika Serikat yaitu Ellsworth Bunker disuruh untuk menengahi permasalahan ini. Diplomat Amerika Serikat ini mengusulkan dengan tegas agar Belanda menyerahkan kembalinya Irian Barat. Akan tetapi Belanda tidak memperdulikan usulan tersebut. Setelah perjuangan diplomasi dan konfrontasi ekonomi dan politik tidak membuahkan hasil yang maksimal, kemudian Indonesia melakukan langkah yang ketiga yaitu konfrontasi militer, di mana pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora atau Trikomando Rakyat di Yogyakarta. Apa aja sih isi dari Trikora itu? Jadi isi dari Trikora itu yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua bentuk Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang, itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan Indonesia untuk pembebasan Irian Barat. Jadi, apakah Indonesia berhasil mengambil kembali Irian Barat dari tangan Belanda? Jawabannya tentu berhasil. Indonesia berhasil memaksa Belanda untuk melepaskan Irian Barat agar kembali ke Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, berhasil ditandatangani Perjanjian New York antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke subtopik yang ketiga, yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia ini mengalami masa suram. Jadi bagaimana sih Indonesia mengatasi masa suram terkait ekonomi ini? Yaitu yang pertama, dengan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Tugas dari Bappenas ini yang pertama yaitu menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, menilai hasil kerja mandataris MPRS. Selanjutnya, yang kedua, Indonesia melakukan penurunan nilai uang atau devaluasi. Nah, ini bertujuan untuk membendung inflasi yang sangat tinggi atau tetap tinggi, dan juga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak merasa dirugikan. Yang ketiga yaitu dengan deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dari DEKON ini adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Selanjutnya cara yang lain yang dilakukan yaitu adalah dengan kebijakan lain pemerintah. Nah, dalam usaha perdagangan, pemerintah itu mengeluarkan peraturan 17 April 1964 mengenai Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. Tugas dari Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE ini adalah untuk bergerak secara sentralistik untuk bergerak meningkatkan perekonomian negara. Sedangkan KESOP atau Kesatuan Operasi ini ditugaskan untuk meningkatkan sektor perdagangan. Baik, sekian dari video pembelajaran yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.